Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Morris, NIM 23125078 dari kelompok 8, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan anak usia dini 1-3 tahun. Perkembangan motorik kasar anak usia prasekolah 3-5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar anak usia prasekolah 3-5 tahun memiliki perkembangan motorik kasar yang normal sebanyak 51 responden. Dalam kurung 81%, suspek sebanyak 10 responden atau 15,9%. Dan untestabel sebanyak 2 responden 3,2%. Perkembangan motorik kasar adalah aktivitas anak menggunakan otot-otot besar yang meliputi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Pada penelitian ini, presentasi anak laki-laki dengan diagnosa normal memiliki presentasi lebih besar dibandingkan anak perempuan dengan perbandingan 86,96% dan 77,5%. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Seti Janingsi tahun 2015 bahwa anak laki-laki cenderung memiliki sifat agresif dibandingkan anak perempuan. Kecenderungan ini menjadikan anak laki-laki lebih sering mengekspresikan diri terbuka tanpa rasa takut dan salah. Motorik halus pada anak usia dini prasekolah 3-5 tahun. Hasil analisis hubungan perilaku pemberian stimulasi dengan perkembangan motorik halus pada anak usia prasekolah. Dapatkan nilai signifikan dari uji Likholt ratio sebesar 0,00,00. Artinya, apabila ibu memiliki perilaku pemberian stimulasi tingkat baik atau cukup, maka perkembangan motorik halus anak boleh cenderung ke arah normal. Sedangkan bila diuji menggunakan Spearman correlation, didapatkan hasil bahwa besarnya pengaruh perilaku pemberian stimulasi terhadap perkembangan motorik halus sebesar 81%. Dengan nilai Spearman correlation sebesar 0,556, hal ini tentu memberikan kontribusi yang cukup besar dikarenakan banyak faktor yang lain dapat mempengaruhi perkembangan motorik halus anak, misalnya lingkungan. Selain faktor perilaku pemberian stimulasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik halusnya yaitu faktor lingkungan. Hal ini dibuktikan saat di sekolah anak diajarkan untuk menggambar, menulis, dan mewarnai, sehingga perkembangan motorik halus anak dapat terlatih. Kartini-Kartono 1995.21 menambahkan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik halus anak yaitu kreditas dan aktivitas anak sebagai subjek yang bebas, yang berkemampuan, punya emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Motorik kasar pada anak usia 3-5 tahun. Hasil analisis hubungan perilaku pemberian stimulasi dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia prasekolah didapatkan nilai signifikan dari uji Likholt ratio sebesar 0,055. Nilai signifikasi 0,055 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perilaku pemberian stimulasi dengan perkembangan motorik kasar anak usia prasekolah 3-5 tahun. Artinya, tidak ada pengaruh antara ibu yang memiliki perilaku pemberian stimulasi yang baik atau cukup atau kurang terhadap perkembangan motorik kasar anak yang normal, suspek
Pada penelitian ini, sebagian besar didapatkan untuk memiliki perkembangan motorik kasar yang normal. Kurang hal ini disebabkan karena keterampilan motorik kasar akan perkembangan lebih dulu daripada motorik halus. Jika keterampilan motorik kasar anak kurang baik, maka akan mempengaruhi saraf otak yang dapat menyebabkan kemandirian dan aktivitas anak akan terlambat. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara perilaku pemberian stimulasi dengan perkembangan motorik halus pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di PAUD Kasibunda, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kadung Kadang, Kota Malang, dan tidak terdapat hubungan antara perilaku pemberian stimulasi dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia prasekolah 3-5 tahun di PAUD Kasibunda. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.